Halo, kita ketemu lagi. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana buat website untuk online menggunakan WordPress dan e-commerce dengan perhitungan ongkos kirim secara otomatis. Untuk tutorial ini saya bagi jadi 4 bagian. Untuk detailnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Oke, selamat menonton. Oke, ini seperti ini sudah. Ini sudah semua. Oke, setelah kita setting ini nggak perlu ini nggak perlu. Oke, setelah kita setting semua, kita lanjut ke setting WordPress-nya. Kita melalui general. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Settingannya itu cukup mudah. Oke, ini karena ini base-nya HTTPS, biar otomatis ke HTTPS kita pakai seperti ini. Kemudian ini biarkan seperti ini. Kalau kepingin bahasa Indonesia, kita juga bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian kita pakai waktu sesuai di Indonesia. Ini biarkan disimpan. Ini perlu ya untuk disetting di bagian settingnya WordPress, karena kalau setting itu memang seperti ini, dia akan langsung logout kalau kita ganti URL dari ini yang kita setting tadi, dia akan logout karena dia perlu update settingannya. Oke, terus menulis. Oke, ini biarkan, kemudian kita lanjut ke membaca. Ini nanti kita sesuaikan. Nah, ini kalau sudah dibuatkan kita bisa pakai bahan. Oke, ini sudah benar. Diskusi itu nanti kita setting ya. Kita setting di tema. Oke, ini biarkan. Ini biasanya saya ini sih. Kemudian ini untuk proteksi kalau orang-orang enggak. Ini untuk proteksi website dari orang-orang yang spamming komen ke postingan kita. Sekalian aja ya. Tambah HTTPS, kemudian HTTP. Nah, gampangnya gini. Jadi ditambahin kata kunci yang isinya ada kayak gini. Atau bisa ditambahkan yang lain karena variasinya kan banyak, tapi ini aja sudah cukup sih. Bakalan banyak sekali yang akan diblok, karena kadang kalau kita punya banyak post di blog kita itu banyak yang komen spam, jadi kita antisipasinya dari sini. Oke, ini kita pakai ini, kemudian kita simpan. Oke, setelah tersimpan kita bisa lanjut ke medianya. Ini cukup simpel sekali sih, simpel banget. Oke, kalau ini kita pakai yang ini ya, standar SEO friendly, jadi SEO-nya lebih bagus. Oke, kita permalinnya sudah, kita tinggal lanjut ke ini privasi ya. Oke, ini udah biarkan aja. Ini tergantung ya, kalau pengen memang kebutuhannya ada bisa disetting juga. Oke, ini untuk light speed, karena nggak semua juga pakai light speed sih. Ini mungkin untuk settingan bagaimana cara setting ini kita bisa buat video yang lain aja. Oke, jadi pengaturan sudah, kemudian WooCommerce sudah. Kita lanjut ke laman ya. Di halaman karena ya mungkin bug ya, kadang bukan bug sih ya, mungkin bisa disebut bug. Jadi dia buat kalau kita pakai starter itu ada double page. Nah, tugas kita adalah menghapus page yang double, biar kita gampang aja nyetingnya. Gampang kok, yang pokoknya yang nggak ada tulisan di sebelahnya itu yang sama ya, itu kemungkinan
dia itu duplikatnya yang nggak dipakai. Ya ada card check on my account. Oke, ini sudah semua. Sampel page juga nggak pakai, hapus biar lebih mudah untuk kita setting. Oke, laman sudah. Oke, kita lanjut ke menu. Maaf, ke tema dulu ya, ketampilan tema. Nah, di tema ini kita bisa customize, bahasanya customize. Ini di tema sesuaikan, atau kalau bahasa Inggris itu customize kalau nggak salah. Kita bisa setting header, kita bisa setting warnanya, kita bisa setting fontnya, kemudian kita bisa setting footernya. Jadi lebih gampang itu kalau kita petakan. Customize ini untuk setting tema dalam artian seperti header, kemudian kemudian footer, kemudian settingan umumnya seperti tulisan secara umum, warna button dan lain-lain. Kalau dari sini sampai di bagian sini itu sudah masuk ke ranah halaman atau page ya. Ini kan laman atau page. Itu ranahnya situ. Jadi nanti settingnya beda tempat gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini masih load. Oke, sudah keload semua. Nah, enaknya Astra itu kita bisa setting header sama footernya. Oke, kita global, kemudian tipografi bisa disesuaikan. Oke, sebentar. Oke, ini bisa disesuaikan dengan tulisan yang sesuai, misal tipografi bisa tahu mana aja yang sesuai dengan nuansa bisnis kita. Karena setiap bisnis itu beda-beda tema yang diinginkan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini bisa, dan dia nyesuaiin tampilannya, bisa dicoba ya. Karena ini masih loading juga. Kita skip aja. Kemudian ada color, kita bisa setting warna globalnya. Oke, terus ada container. Container ini biasanya bisa pakai 1100 atau 1120. Itu bisa nanti buat lebarnya. Ini bisa seperti ini. Buttonnya bisa bentuk gimana. Bisa button bentuk seperti ini atau yang kotak, dan padding dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini ada yang keren juga ini header. Oke, jadi kita bisa setting. Jadi teman-teman bisa kulik satu-satu per menu ini. Bisa setting menu per satu ini, bisa dicoba-coba. Nggak masalah kok, bisa walaupun keliru setting pun bisa dikembalikan. Oke, di sini ada header, kemudian breadcrumb, terus sidebar. Ini footernya, kalau ingin footer itu sini ya. Itu bisa dibagi jadi 3 atau 1 taruh tengah, atau samping sama sini agak lebar di sini, kemudian ini lebih lebar, itu juga bisa. Biasanya sih kalau untuk teks di bawah itu secara umum ya, itu biasanya di logo, kemudian kata-kata, kemudian sosial media, kemudian di bagian ini ya juga bisa seperti itu. Nah, seperti contohnya kayak gini ya. Kasih contoh. Nah, seperti ini contohnya. Ini kan header aku pakai sebelah kiri sama kanan. Dan ada di bagian bawah. Ini ada logo sama tulisan. Logo sama sosial media, maaf. Kemudian ada tulisan. Nah, itu footer itu banyak variasinya. Ada yang ini taruh bawah sini, ada yang ditaruh bawah sini, ini taruh yang memanjang, ada seperti itu. Jadi bisa disesuaikan. Nah,
Astra itu punya kemampuan untuk itu. Bisa di bagian sini ya, footer builder dan lainnya. Banyak ini bisa teman-teman kulik. Ya, kita lanjut. Untuk customize kita anggap sudah. Kita lanjut ke tampilan sudah, kemudian ke menu. Ini ya menu, jadi tampilan tadi kita ke customize terus, kemudian ke menu. Oke, di menu ini kita bisa tambahkan segalanya ya, seperti menu-menu page yang kita sudah buat. Nanti menu ini akan tampil di sini. Contohnya misal kita butuh ini my account, taruh di bawah situ, kita simpan. Sama enaknya Astra juga itu ada ketika di menu ya, di tepatnya itu ada fitur ketika kita sudah login, jadi dia bisa otomatis ganti. Ini ketika public tanpa login nanti bisa ganti ini, itu bisa kita sesuaikan dengan ini login account menu. Jadi ketika ada khusus menu untuk ketika public sama ketika login. Ini yang kita sudah tadi tampilkan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita sudah coba ini. Nah, sekarang kita coba untuk order. Ya, kita order. Oke, ini yang tadi kita tambah. Oke, kita tes ya. Oke, kalau ongkir sudah disetting, oh saya keliru. Nomor, kemudian negaranya. Oke. Nah, ini kan ada postcode ya, ada postcode. Kemudian ada pun ini bisa kita setting di customize. Yang tadi kita sini itu ada di menu WooCommerce, itu ada apa kita pingin buat wajib atau tidak, itu bisa. Postcode sama pun kalau nggak salah ya. Bentar kita cek. Oke, ini masih loading, biarkan saja. Jadi ini pun emailnya. Nah, oke, sudah seperti ini. Nah, ini untuk, nah, karena ini harganya awalnya tadi dolar dan kita jadikan rupiah ya, kita harus edit satu-satu sih. Nah, ini bisa dihapus sih karena kita kan nanti ngupload yang real. Ini kan hanya demo. Oke, kita disorder. Oke, billing pun ada yang kelupaan ya. Oke, misalnya seperti ini, kita place order. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Ini sudah jalan ya. Bisa order, ada shipping, ongkos kirim, jadi cek ongkos kirimnya ada juga otomatis. Ya, udah bisa keluar. Oke, di menu commerce. Ini ya. Nah, ini kan ada banyak ini ya, kita pilih check out. Nah, ini bisa company, bisa kita hilangkan, kemudian address to phone field. Oh ya, zipnya nggak bisa disetting sih kalau di bawaan tema ini. Jadi kurang lebih cuma 3 ini aja. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Ini sudah jadi, kita bisa cek juga. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan referensi bagi teman-teman untuk bagaimana membuat website, toko online dengan menggunakan WordPress dan WooCommerce dengan fitur ongkos kirim secara otomatis. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, bisa langsung tulis kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih.